Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 3 Sampit. Kali ini kita akan membahas tentang visi misi SMP Negeri 3 Sampit serta struktur kurikulum yang akan kalian tempuh selama belajar di SMP Negeri 3 Sampit. Harap diperhatikan ya, tapi sebelum kita mulai ada baiknya kita perkenalan dulu. Bapak adalah salah satu guru di SMP Negeri 3 Sampit. Ini adalah foto yang di tengah itu Bapak, ya tentu saja yang di tengah ya. Kemudian ini adalah foto ketika suatu acara Bapak harus mendampingi kakak-kakak kami dulu yang sudah lulus dari SMP Negeri 3 Sampit sekarang. Mereka mengikuti pelatihan di Palangkaraya, pelatihan jurnalistik, dan Bapak harus mendampingi. Ini Bapak namanya. Nah, Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita mulai. Visi SMP Negeri 3 Sampit. Nah, ini kalimat visi SMP Negeri 3 Sampit. Kalian ingat-ingat poin-poinnya, yaitu unggul dalam prestasi, berbudi pekerti, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Lihat poin-poinnya: prestasi, berbudi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Visi ini sebenarnya adalah apa yang bisa dikatakan sebagai cita-cita SMP Negeri 3 Sampit yang ingin diwujudkan. Jadi ini contoh ya, di poin terakhir ada berwawasan lingkungan. Kalau kalian masuk ke SMP Negeri 3 Sampit, kalian akan melihat sebuah lingkungan. Nah, di situ kalian melihat pepohonan, rumputan hijau, ada greenhouse. Semua itu sebenarnya adalah perwujudan dari visi SMP Negeri 3 Sampit, yaitu yang berwawasan lingkungan, poin paling akhir ini. Artinya bahwa visi itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan di SMP Negeri 3 Sampit. Nah, kalian sebagai siswa SMP Negeri 3 Sampit nantinya harus paham ini. Karena kita harus menjalankan visi ini, visi SMP Negeri 3 Sampit. Paham ya? Sekali lagi, prestasi. Banyak kegiatan yang mendorong kita berprestasi. Berbudi pekerti. Dalam kehidupan sosial di SMP Negeri 3 Sampit didorong kita untuk menjadi orang yang punya budi pekerti. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga didorong semua warga sekolah, siswa terutama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan takwa, banyak kegiatan di SMP Negeri 3 Sampit yang mewujudkan visi ini, visi iman dan takwa. Dan berwawasan lingkungan seperti yang saya contohkan tadi. Itu adalah visi SMP Negeri 3 Sampit. Sekali lagi, mohon dipahami. Kemudian misi, selain visi, kemudian misi. Misi itu sesuatu yang harus dijalankan sesuai dengan visi tadi. Jadi pada dasarnya dia hanya apa yang harus dijalankan sesuai dengan visi SMP Negeri 3 Sampit, itulah misi. Jadi misi SMP Negeri 3 Sampit adalah mewujudkan pendidikan berkualitas. Ya tentu saja, bukan sekedar pendidikan, tapi harus ada kualitasnya. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, ini selalu dijalankan juga berkeadilan. Kita sama-sama warga sekolah harus bisa saling membantu. Kemudian ada mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, kompetitif, berakhlak, dan berbudi pekerti. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, hijau, dan asri. Dan terakhir, mewujudkan manajemen sekolah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini contohnya kalau kalian sebagai anggota komite sekolah, orang tua kalian, bahwa segala sesuatu, misal dalam masalah keuangan, selalu ada pertanggungjawaban. Itu manajemen sekolah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang disebut misi SMP Negeri 3 Sampit sesuai dengan visi yang sudah diterangkan di atas. Kemudian ini sudah lain lagi ya. Jadi selain visi misi, Bapak di sini menyampaikan juga struktur kurikulum dan KKM. Kalian waktu di SD memakai kurikulum SD. Nah, di SMP bagaimana kurikulumnya? Mungkin agak berbeda, walaupun pada prinsipnya sebenarnya namanya belajar sama. Ada 10 mata pelajaran yang harus kalian tempuh di SMP Negeri 3 Sampit, yaitu
Satu, pendidikan agama dan budi pekerti sebenarnya di sini nama mata pelajaran ini, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu disebut PPKN. Pendidikan agama tadi itu 3 jam, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 3 jam. Kemudian ada bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ini 6 jam pelajaran. Kemudian ada matematika ini 5 jam pelajaran per minggu ya. Semua itu per minggu. Ilmu pengetahuan alam juga 5 jam pelajaran. Kemudian ilmu pengetahuan sosial itu 4 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris juga 4 jam pelajaran. Nah, itu termasuk dalam kelompok A, lebih bersifat akademis begitu. Berlaku secara nasional. Kemudian ada kelompok B, yaitu ini yang ke-8 berarti ada seni budaya dan kerajinan atau SBK. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang terakhir ada prakarya dan informatika. Kelompok B ini kadang-kadang diselipkan ada kompetensi tentang muatan lokal. Jadi kompetensi khusus yang dikembangkan di daerah lokal, ada muatan lokal. Bisa di seni budaya dan kerajinan SBK, bisa di PJOK, dan bisa juga di prakarya dan informatika. Selain kurikulum yang harus ditempuh dan 10 mata pelajaran itu, di SMA Negeri sampai juga ada upaya pengembangan diri. Bagian dari kurikulum ini pengembangan diri, ada bimbingan konseling yang bisa dimanfaatkan siswa untuk membantu permasalahan pribadinya dan seterusnya, permasalahan belajarnya dan sebagainya. Kemudian ada juga ekstrakurikuler, ini upaya pengembangan diri, ada yang bersifat wajib sebagai pramuka dan ada ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan pilihan kamu. Ada banyak ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMP Negeri Sampit, semua itu dalam rangka pengembangan diri. Nah, itu struktur kurikulum yang harus kalian tempuh di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sama strukturnya semua. Selain itu, ada dari mata pelajaran 10 itu ada ketuntasan minimal yang disebut KKM, kriteria ketuntasan minimal, yaitu kelas 7 nilai KKM-nya, nilai minimal yang harus kamu bisa peroleh adalah 69. Kelas 8 70 untuk semua mata pelajaran ini ya, kelas 9 juga 70. Nah, itu artinya bagi kamu yang kelas 7 ini, kalau nilai tidak mencapai 69, misalnya 68 begitu saja, maka itu disebut tidak tuntas, tidak memenuhi kriteria minimal, kriteria ketuntasan minimal. Apa konsekuensi berikutnya kalau tidak tuntas? Nah, itu menentukan kenaikan kelas, karena kriteria kenaikan kelas ada di menyebut tentang ketuntasan minimal. Apa sih kriteria kenaikan kelas supaya siswa dinyatakan naik kelas? Itu memenuhi syarat. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Sudah, ini pasti selalu dijalankan. Kemudian yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, harus baik. Tidak boleh ada nilai sikap itu C, tidak boleh. Minimal harus baik, artinya sikap kamu memang harus dijaga supaya, karena memang sikap itu menjadi salah satu syarat harus baik supaya bisa naik kelas. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Kemudian yang keempat, nah ini yang kaitannya dengan KKM tadi, tidak memiliki lebih dari 4 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Jadi tidak boleh 4 saja yang tidak memenuhi KKM. Misalnya kamu dapat mata pelajaran matematika tidak mencapai KKM, tidak mencapai 69, hanya 68 atau 65, itu tidak mencapai KKM. Kalau 4, matematika, IPA misalnya, kemudian bahasa Indonesia 4 masih naik kelas. Tapi begitu ada 5 yang tidak mencapai KKM, 5 mata pelajaran, maka kamu harus tinggal kelas, tidak boleh naik kelas. Itu persyaratan kaitan dengan itu tadi. Kemudian berikutnya adalah ketidakhadiran tanpa keterangan atau ALPA tidak lebih dari 20% dari hari belajar efektif atau tatap muka dalam 2 semester. Jadi ada berapa tatap mukanya? Ada keterbatasan. Harus rajin, tidak boleh ALPA.
Kalau alfa melebihi 20% dinyatakan tidak naik. Kemudian bahwa naik kelas itu juga didasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru, artinya secara kolektif semua guru mempertimbangkan untuk seseorang dinyatakan naik atau tidak. Jadi bukan ditentukan oleh 1-2 guru, tapi oleh suatu rapat kolektif, itu maksudnya. Nah, itu kriteria kenaikan kelas. Berikutnya, oh iya, sudah selesai ya sampai di situ. Terima kasih Bapak ucapkan selamat datang di sekolah yang menyenangkan ini. Kami tentu akan bergembira senang berada di SMP Negeri 3 Sampit. Dan selamat belajar dan selamat berprestasi. Raihlah prestasi setinggi-tingginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.